Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah sahabat, kembali lagi dalam video kita kali ini kita akan membahas mengenai mim sukun. Di video sebelumnya kita telah membahas nun sukun dan tanwin bertemu dengan 28 huruf hijaiyah. Dalam video kita kali ini kita akan membahas mengenai mim sukun bertemu dengan 28 huruf hijaiyah. Selain terdapat nun sukun atau nun mati dan tanwin yang ada di dalam setiap ayat, maka kita juga akan menemukan mim sukun yang ada di dalam setiap ayat ketika kita sedang membaca Al-Quran. Maka pengucapan mim sukun ini juga ada yang harus jelas tanpa ditahan, dan ada juga yang harus ditahan disertai dengan dengung. Dan insya Allah hari ini kita akan menjelaskan mengenai hukum mim sukun bertemu dengan 28 huruf hijaiyah. Ketika mim sukun bertemu dengan 28 huruf hijaiyah, ada 3 hukum yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham mimi, yang ketiga izhar syafawi. Ikhfa syafawi ini adalah apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Jadi ikhfa syafawi ini adalah mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba ini namanya ikhfa syafawi. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah merapatkan kedua bibir namun tidak terlalu keras dalam penekanannya dan juga tidak terlalu dibuka. Mengenai hukum ikhfa syafawi ini alim ulama berselisih pendapat di dalamnya. Dan cara membaca ikhfa syafawi di sini sama seperti cara membaca hukum iklab. Hukum iklab dan ikhfa syafawi ini sama tata cara membacanya. Jadi alim ulama berselisih pendapat di dalamnya. Sebagian ulama mengatakan merapatkan bibir, dan sebagian ulama lagi mengatakan merenggangkan bibir dengan jarak setipis kertas. Jadi sebagian ulama mengatakan merapatkan bibir, sebagian ulama mengatakan merenggangkan bibir dengan jarak setipis kertas. Dan ini sama-sama boleh kita gunakan. Sama-sama boleh kita gunakan. Kita berikan contoh di dalam surat Al-Ghasyiyah, lasta alaihim bimusaytir. Jadi di sini cara membacanya ditahan 2 harokat atau 1 alif disertai dengan dengung. Jadi ikhfa syafawi ini ditahan 2 harokat disertai dengan dengung. Lasta alaihim, alaihim ditahan 2 harokat. Lasta alaihim bimusaytir, ditahan 2 harokat. Tidak boleh lasta alaihim bimusaytir, alaihim bimusaytir. Nah, ini cara membaca yang salah. Jadi ditahan 2 harokat. Lasta alaihim bimusaytir. Kemudian di dalam surah Al-Alaq, alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam ditahan. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidak boleh langsung saja 1 harokat. Alam ya'lam bi anna Allah, ya'lam bi anna Allah, tidak boleh, tapi ditahan 2 harokat. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ini tata cara membaca ikhfa syafawi. Jadi ditahan 2 harokat disertai dengan dengung. Kemudian kita masuk ke dalam hukum yang kedua, idgham mimi. Idgham mimi ini adalah apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Mim sukun bertemu dengan huruf mim. Maka cara membacanya adalah dengan merapatkan kedua bibir
dan ditahan 2 harokat disertai dengan dengung. Jadi cara membaca idgham ini sama dengan ikhfa syafawi, sama-sama ditahan 2 harokat disertai dengan dengung. Kita berikan contoh di dalam surat Al-Quraisy, wa amanahum min khauf, wa amanahum jadi ditahan ya. Kita lihat di layar sambil kita lebih baiknya lagi kita buka di dalam surat Al-Quraisy, kita perhatikan mim sukun bertemu dengan huruf mim. Wa amanahum min khauf. Tidak boleh dibaca wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf. Ini cara membaca yang salah, tapi ditahan 2 harokat. Wa amanahum min khauf. Kemudian contoh yang kedua di surah Al-Humazah, innaha alaihim muqsadah. Alaihim ditahan 2 harokat. Alaihim muqsadah. Jadi tidak boleh dibaca alaihim muqsadah. Alaihim muqsadah. Ini cara membaca yang salah. Jadi cara membaca yang benar adalah ditahan 2 harokat disertai dengan dengung. Innaha alaihim muqsadah. Nah, ini cara membaca idgham mim. Kemudian kita masuk kepada hukum yang terakhir, izhar syafawi. Izhar syafawi ini adalah apabila mim sukun bertemu dengan semua huruf kecuali huruf ba dan mim. Saya ulangi, izhar syafawi ini adalah ketika mim sukun bertemu dengan semua huruf kecuali huruf ba dan mim. Maka huruf mim di sini dibaca dengan jelas tanpa ditahan atau tanpa dengung. Cara membacanya ini tanpa ditahan dan tanpa dengung. Kita berikan contoh di dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak boleh ditahan dia 2 harokat atau dengung. Tidak boleh nih. Alhamdulillah. Kedengarannya ini bagus tapi salah dalam tata cara membacanya. Alhamdulillah. Ini salah. Jadi mim sukunnya ini atau mim matinya ini dibaca dengan jelas. Jelas dia tanpa ditahan 2 harokat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian di dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum. Lakum dinukum. Mimnya tidak boleh ditahan. Lakum dinukum. Lakum dinukum. Meskipun dia bagus terdengar, tapi ini cara membaca yang salah. Jadi cara membaca yang benar adalah lakum dinukum waliyadin. Sahabat, jadi ketika mim sukun bertemu dengan 26 huruf hijaiyah ini, maka cara membacanya adalah jelas tanpa dengung. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian sahabat penjelasan kita mengenai hukum mim sukun bertemu dengan 28 huruf hijaiyah. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kefahaman. Dan catatan terakhir adalah yang perlu kita perhatikan di sini adalah ketika mim sukun bertemu dengan 28 huruf hijaiyah, di sini kita perhatikan dengan baik. Ketika mim sukun bertemu dengan 28 huruf hijaiyah, maka cara membacanya adalah semuanya jelas. Saya ulangi, ketika mim sukun bertemu dengan 28 huruf hijaiyah, maka cara membacanya semuanya jelas.
kecuali, di sini ada kecualinya sahabat, kecuali mim ketemu mim dan mim ketemu ba. Mim ketemu mim namanya idgham mimi, mim ketemu ba namanya ikhfa syafawi. Jadi kita hanya perlu menghafal 2 huruf hijaiyah saja. Mim ketemu mim dan mim ketemu ba ini dibaca dengung, dan sisanya yang 26 huruf ini dibaca jelas. Mim ketemu mim ketemu ba ini dibaca dengung, dan sisanya yang 26 huruf ini dibaca jelas tanpa dengung. Nah, jadi ketika kita menemukan mim sukun atau mim mati di dalam Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, maka kita kalau memang tidak lancar, kita berhenti dulu, perhatikan huruf apa setelahnya. Kalau setelahnya ini ada huruf mim atau huruf ba dia, maka ini cara membacanya kita dengungkan. Tapi kalau tidak ada huruf mim dan ba di situ, maka cara membacanya adalah jelas. Jangan didengungkan atau jangan ditahan. Mungkin cukup sekian sahabat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua kefahaman, dan mudah-mudahan ini Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita semua. Dan di video selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum nun tasydid dan mim tasydid. Bagaimana cara membacanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh